Iya, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam, puji syukur kita sudah berada di hari terakhir di minggu yang kita lewati bersama. Dan malam hari ini kita juga akan tetap merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 39. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan, dan untuk semuanya itu kami juga hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, berkati kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu artikanlah berita firman-Mu bagi kehidupan kami, serta bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 39, demikian firman Tuhan. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah yang mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau yang lain mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang dilakukan, apa yang kukatakan kepadamu ini adalah perintah Tuhan. Tetapi jika tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam banyak kesempatan di tengah-tengah kehidupan jemaat, kita mengenal ada begitu banyak pribadi dengan karakternya masing-masing. Nah, ada pribadi yang memang orangnya supel, lugas, bisa ngomong dan mudah bergaul, dan bisa menerima perbedaan pendapat maupun pilihan. Tetapi ada pribadi yang sangat sensitif dengan situasi dan kondisi itu. Nah, dalam situasi dan kondisi itu pada akhirnya ya sensitivitas itu mendorong orang untuk mengambil sikap yang berbeda, yang cenderung ekstrim. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena sikap boleh berbeda, tapi ketika sudah ekstrim berarti lawannya dianggap, atau orang yang berbeda berseberangan itu dianggap sebagai musuh. Nah, ini menimbulkan presiden yang tidak baik dalam sebuah persekutuan. Kita harusnya belajar untuk bisa menerima segala kekurangan. Yang pertama, kekurangan dan keterbatasan kita dulu. Lalu kemudian, karena ketika kita menerima kekurangan dan keterbatasan kita, maka kita mengakui kelebihan orang lain. Kalaupun kita punya kelebihan, itu berarti bahwa kita menggunakannya untuk memperlengkapi orang lain yang ada di sekitar kita yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Nah, kalau semua orang berpikir seperti ini dalam sebuah persekutuan, maka akan menimbulkan suasana persekutuan yang nyaman. Ketika bicara tentang adil itu seperti apa? Nah, adil itu masing-masing orang punya ukuran. Keadilan manusia dan keadilan Allah itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, ketika Paulus bicara tentang bagaimana membatasi kaum perempuan, aturan yang membatasi kaum perempuan sehingga mereka hanya hadir dalam sebuah pertemuan, ya hanya hadir, duduk, diam, dan dengar, tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Nah, kalaupun mereka mau berpendapat tapi nanti di rumah harus bertanya pada suami. Nah, tidak semua orang mau seperti itu. Secara tidak langsung kita membungkam orang untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin saja itu berguna dan bermanfaat. Cara membungkamnya dengan aturan. Nah,
Jadi ketika kita bicara tentang sebuah aturan itu seharusnya menjadi jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak yang ada dalam satu persekutuan. Nah, itu kita bicara tentang keadilan dalam sebuah persekutuan. Sehingga ketika kita bicara tentang keadilan persekutuan, maka kita bicara juga tentang bagaimana memberi ruang, memberi kesempatan kepada orang untuk dapat mengungkapkan pendapatnya. Selama pendapat itu bertujuan untuk membangun persekutuan, selama pendapat itu juga tidak bertujuan untuk mengecilkan atau menyudutkan orang lain. Kalau pendapat itu masih sifatnya membangun, tidak ada masalah. Nah, walaupun kecenderungan dalam jemaat juga ada orang yang memang mau berpendapat, tapi sifatnya dia sengaja mau berpendapat supaya kelihatan bahwa dia mampu, padahal di situ mungkin bukan kemampuannya. Jadi mencari perhatian dan kemudian bersikap sedikit antreklop, berlebihan, itu pun tidak baik dalam sebuah persekutuan. Dalam sebuah persekutuan, karena tanpa sadar kita menekan orang lain. Kita menekan orang lain untuk tidak berpendapat ketika dia memiliki kesempatan itu. Nah, lewat firman Tuhan ini sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada upaya dari Paulus supaya kita juga bercermin bagaimana gereja masa kini. Seharusnya kita tidak hanya mengkritik, menyalahkan peraturan atau pendapat orang lain, tetapi lebih selayaknya kita perlu memberikan solusi bagi kritik kita. Saat ada yang berbeda peran, pandangan ataupun pendapat dengan kita tetap harus bersikap adil. Berilah kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat atau bahkan menunjukkan karunia yang dimiliki. Sejatinya bagi Paulus persekutuan ini milik Allah dan kita semua adalah miliknya. Sehingga persekutuan bukanlah untuk orang tertentu atau pihak tertentu saja, tapi persekutuan ini bagi setiap orang yang percaya dan menerima Kristus, juga yang mau percaya dan mau menerima Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji syukur dan terima kasih. Kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Mei dan pemeliharaan Tuhan masih tetap menyertai kita. Malam ini kita akan berdoa dengan jemaat 5 keluarga yang ada di sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Margono, keluarga Bapak Frederick Christian Plaikoil, keluarga Adrian Duyanto Howan, keluarga Emotius Pekik Anggoro, dan keluarga Daniel Dwi Handoyo. Ya, Bapak Ibu, mari kita satukan hati lalu kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kami boleh mengakhirinya dalam rasa syukur dan terima kasih karena sehat dan kuat yang Tuhan berikan, karena kesehatan, karena berkat-berkat yang boleh kami terima, terlebih nafas kehidupan yang masih kami hirup sampai dengan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu, dan kami boleh mensyukurinya sebagai berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga maupun persekutuan. Umat Tuhan di tengah-tengah jemaat GPB Shalom dan Pasar, dan juga umat Tuhan yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami mau berdoa bagi keluarga Bapak Margono. Bapak berkati Bapak kekasih dalam kegiatan sosialnya, dalam seluruh aktivitasnya, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Berkati istri kekasih juga dalam mendampingi suami dan kedua anak kekasih. Bapak berkati juga mereka, ibu kekasih ini, dan beri hikmat, beri kesabaran, beri kekuatan, kesetiaan dalam mendampingi suami. Kedua anak kekasih dalam masa muda mereka, dalam pertumbuhan mereka, Tuhan berkati juga. Tuhan boleh jaga dan pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu.
Jaga pelihara mereka, jauhkan dari segala susah, bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Sehingga biarlah kasih-Mu menyertai kehidupan keluarga Bapak Margono ini ya Tuhan. Kemudian kami berdoa bagi Bapak Frederick Christian Plekoil, Bapak kenal keluarganya dalam pergumulan mereka sebagai suami istri. Berkati juga dalam seluruh aktivitas mereka. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam seluruh aktivitas mereka. Demikian juga dengan keluarga Adrian Duyanto Howan. Bapak berkati keluarga yang dalam keberadaan mereka sebagai suami, sebagai istri, dan juga anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Beri kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi keluarga Matius Peki Anggoro. Berkati keluarga ini juga. Bapak kekasih dalam tugas tanggung jawab pelayanan, juga sebagai abdi negara. Bapak beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Tuhan juga mau sertai dan berkati istri kekasih dan mendampingi suami juga dalam pekerjaannya, dalam aktivitas pelayanan sebagai BPPJ. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan juga. Kemudian anak kekasih mereka ya Tuhan, Bapak berkati dalam pertumbuhannya, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan anak kekasih ini, sehingga dalam pertumbuhannya ia tetap berada dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Daniel Dwi Handoyo ya Tuhan. Bapak berkati keluarga ini juga dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam seluruh aktivitasnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu menaungi kehidupan keluarga yang kami doakan secara khusus pada malam hari ini. Demikian juga kehidupan jemaat Tuhan. Bapak berkati dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri juga kekuatan, kesehatan, jaga pelihara juga, jauhkan dari segala susah, bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Dan kami boleh bersyukur bersama malam hari ini untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka yang juga membutuhkan kehadiran Tuhan, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang menanti proses untuk tindakan-tindakan medis yang akan dilakukan terkait dengan kesehatannya. Secara khusus berdoa bagi Bapak Yakob Samperlalong, Bapak berkati juga, sehingga apa yang menjadi harapan secara pribadi dan keluarga boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga. Berkati usaha yang mereka jalankan, berkati aktivitas yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Anak-anak kekasih yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing, Bapak berkati mereka juga dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan masa muda mereka, dalam studi mereka, dalam usaha meraih cita-cita dan masa depan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam keberadaan mereka. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan tuntun yang kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh berdoa bagi rencana kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkati rencana pertemuan dengan panitia pembangunan pada hari Selasa, rencana untuk melaksanakan sidang majelis jemaat terbatas ya Tuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1. Tuhan tuntun, pimpin, dan beri hikmat agar kami mampu mengerjakan seluruh tugas tanggung jawab kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini ya Tuhan, berdoa juga bagi penatua, diaken, pengurus pelkat dan komisi, secara khusus panitia pembangunan. Kami berdoa dan berharap sehingga lewat pertemuan pada hari Selasa, pembicaraan untuk mengawali proses pembangunan secara fisik untuk dapat memenuhi target agar kantor gereja itu dapat ditempati di tahun ini, semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tuntun kami semua agar kami terpanggil untuk mengambil bagian dalam pertemuan ini ya Tuhan. Panitia Malam Dana rencana juga akan mengadakan pertemuan. Bapak berkati sehingga semuanya boleh berjalan dalam terang kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, berdoa bagi saudara-saudara kami yang malam hari ini mereka boleh menyelesaikan ibadah puasa mereka selama sebulan penuh dan memasuki hari kemenangan.
Biarlah ini boleh menjadi sukacita bagi mereka dengan tetap berproses menjaga batas-batas prosedur penanganan COVID-19 ya Tuhan. Dan ini juga ikut mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai perkembangan dan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Para petugas, para gugus tugas, demikian juga kami berdoa bagi tenaga medis yang bekerja, para dokter, perawat yang bekerja siang malam untuk merawat seluruh pasien COVID-19 di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh dipulihkan dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, malam hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Berkati kami dalam berbagai pergumulan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Berdoa juga secara khusus bagi keluarga Rama dan Priscilia Salawane ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, dalam kesetiaan mereka mengambil bagian dalam kegiatan ini. Berdoa bagi keluarga hamba-Mu Pak Asa Sandoyo dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Berkati ketiga anak kekasih yang jauh terpisah. Berdoa juga bagi keluarga Bapak Tulus Tobing dalam keberadaannya yang harus terpisah dengan istri terkasih di Sumatera sana dan anak-anak terkasih yang ada di Tangerang. Bapak berkati keluarga ini juga dengan penuh sukacita. Berdoa bagi keluarga Lurerong yang ada di Yogyakarta. Bapak berkati, pimpin, tuntun dan sertai dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan seluruh kehidupan keluarga besar kami, seluruh dan segenap jemaat GPB Shalom dan pasar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai dalam keberadaan mereka, baik kami yang terpisah dengan orang tua dan keluarga dan sanak keluarga di kampung halaman kami masing-masing. Kami mohon Tuhan jaga dan pelihara mereka juga. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu dalam istirahat kami malam hari ini. Lalu ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Hanya kepadamu ya Tuhan kami mohon berkat. Biarlah kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, dan persiapkan kami semua untuk memasuki hari Minggu di mana kami akan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami boleh berdoa dan berserah. Amin.